صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك
ربي تبياني لك وأنا يا الله ربي جنك نورك وحبب غيره إليه وصلاة الله وسلامه على الرسول الكريم حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على أنواع الخيرات أعنا يا ربنا على أنواع الخيرات وجعلنا من أهلها وحبب يا ربنا إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نسألك يا ربنا حسن المتابعة بحبيبك سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأبدنا يا ربنا على ملته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bersama kami juga para habaib, para alim ulama dan para perindu kemuliaan, wabil khusus Habibana Novel, dan semoga Allah memberikan ketabahan. Kami ucapkan terima kasih dengan kesabaran beliau untuk tinggal di tempat ini, untuk bisa bersama-sama membawa hamba-hamba Allah kepada Allah. Dan ini sebuah perjuangan yang dirintis, dan yakinlah wahai para pejuang-pejuang seperti Habibana Novel, yakin bahwa inilah sebaik-baik pekerjaan. Maka kalau Anda ingin berjuang, ya seperti ini, yaitu menolong umat, membawa umat, mengajak umat untuk dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini jalannya baginda Nabi, kul hadhihi sabili. Ini jalan Rasulullah SAW. Ya, ibadah banyak, ibadah banyak. Orang bisa sujud, bisa ruku, bisa puasa. Akan tapi ada satu ibadah yang luar biasa dahsyat, ibadah mengajak orang kepada kebaikan. Ya seperti ini adanya majelis ilmu yang kemudian setelah itu akan dikembangkan. Dan kami ingatkan kepada semua para asatidz dan ustadzah yang sudah merintis adanya majelis ilmu di kampung-kampungnya, di kota-kotanya, mohon dilanjutkan. Jangan hanya sampai berhenti kepada majelis, akan tapi tingkatkan kepada sesuatu yang menuju kepada keabadian, baik di dunia, artinya lebih lama masanya di dunia, yaitu membuat sesuatu yang dicintai Nabi, lanjutan daripada majelis. Kalau majelis itu sifatnya sesaat, tapi setelah itu majelis yang di situ akan tinggal di tempat tersebut para penuntut ilmu, wasiatnya Rasulullah yang disebut dengan istilah sekolah, madrasah ataupun pondok pesantren. Nah, kalau kita hubungkan dengan acara kita saat ini adalah Isra Mi'raj,
Isra Mi'raj itu apa sih tujuannya? Merayakan Isra Mi'raj apa tujuannya? Kisah Isra Nabi baginda Nabi sudah selesai dan kisahnya sudah tuntas. Nabi setelah diuji, diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sudah selesai kisahnya dengan mukjizat agung. Melakukan perjalanan di sepenggal malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, disambung lagi ke atas langit ke-7. Kembali kemudian Nabi Muhammad membawa pesan sholat dan sudah nyampe kepada kita pesan sholat dan kita sudah sholat. Lalu apa dibalik Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj yang dihadirkan oleh para ulama dari masa ke masa? Ada sesaat perayaan Maulid Nabi, ada perayaan Nuzulul Quran. Bukan masalah Nuzulul Quran, Al-Quran sudah turun dan selesai. Maulid Nabi, Nabi sudah lahir dan selesai. Akan tapi ada suatu hal yang harus kita sadari, bahwa di balik itu semuanya adalah ada tujuan dahsyat, yaitu agar kita membiasakan dalam setiap hidup kita ini untuk sambung dengan Nabi Muhammad SAW, membuat momen-momen yang menjadikan kita ingat Nabi. Ya kalau maulidan saja setahun sekali kayaknya biar ingat Nabi hanya setahun sekali. Ada tambahan rojabiahan, Isra Mi'rajan, biarpun keluar dari Rajab begini masih saja nekat mengadakan perayaan Isra Mi'raj. Malaikat bangga, ini orang ngejar Nabi ini. Sudah ketinggalan masih ngejar, nggak apa-apa. Nah ini adakan acara kegiatan semacam itu, tapi harus tahu tujuannya. Yaitu yang sifatnya adalah jangka panjang, sifatnya berkala yang temponya panjang, 4 bulan, 6 bulan. Ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran yang harus kita hadirkan setiap jam, setiap saat. Yaitu program madrasah diniyah, pondok pesantren. Nah kalau kita merayakan Isra Mi'raj itu kan mengingatkan itu ada pesan dahsyat, melakukan sholat, yuk sholat, yuk sholat, yuk sholat. Orang nggak bisa sholat dalam majlis 1 jam, tidak bisa sholat. Yang menyempurnakan sholat adalah itu dia ustadz yang luar biasa yang sembunyi di balik kesederhanaannya di kampung-kampung itu. Maka kami ingin mengajak kepada semuanya agar peduli kepada sisi ini. Isra Mi'raj yang setiap hari, Maulid Nabi setiap hari. Itu Ustadz setiap hari ngadakan perayaan Maulid Nabi. Setiap hari ngomong Nabi Muhammad agar sambung Nabi, ngajar sholat-sholatnya Nabi, ngajar wudhu-wudhunya Nabi, ngajar puasa-puasa Nabi. Itu yang di musola-musola yang di kampung-kampung. Termasuk Anda saat ini berada di tempat mulia, Majlis Al-Wasilah, kemudian nanti akan berkembang menjadi pesantren Wasilatul Dakwah, Wasilatul Ilmi wa Da'wati. Maka kami himbau, ini kan bukan sekedar ngajak sholat sudah pada bisa sholat. Akan tapi bagaimana kita buat program yang menjadikan orang bisa lebih serius sholat, yaitu program pendidikan. Maka kami seru, Isra Mi'rajnya sederhana. Tolong itu hargai ustadz-ustadz di kampung. Yang ngaji di kampung itu, Masya Allah itu orang ikhlas. Kalau musim panen ikut manen padinya orang. Kalau bahasa Jawanya derep, mengambil kan untuk mendapatkan bagian. Setelah itu jam 4 sore bergegas menuju ke madrasah ngajar. Gak minta gaji, dikasih uang 100.000 saja, dicumi duitnya, bukan karena cinta harta, tapi menganggap ini barang berkah untuk bisa beli susu anaknya. Amin. Tidak masyhur, tidak kelihatan di TikTok sama YouTube, tapi tampak menurut ahli langit ya. Tidak masyhur di dunia YouTube, tapi masyhur di kalangan ahli langit. Maka tolong semuanya kami peduli kepada mereka. Dan kami sering duduk dengan Habib Novel, tolong daerah kampung-kampung pelosok-pelosok masuk di sana. Beri motivasi ustadz-ustadz, orang-orang di kampung untuk bisa menghargai ustadz-ustadz di kampung. Jujur kami tidak bangga kalau Anda hormat kepada kami yang Anda ketemu kami setahun sekali, bahkan 3 tahun sekali di sini kan, 2 tahun, setahun sekali ketemu di sini. Tapi Anda tidak menghargai orang yang ngajari wudhu Anda, sholat Anda. Awas, kesombongan ini merusak Anda. Jadi kita sering gampang terpesona, mohon maaf, terpesona dengan gebiar di luar sana. Oh, ada ustadz terkenal, udah guru terkenal, lalu lupa yang ngajari sholat siapa. Waktu mbah kita wafat, siapa yang ngurusi jenazahnya? Waktu nenek kita wafat, siapa yang ngurusi jenazahnya?
Kalau hati Anda tertata dengan cara tawaduk semacam ini, Allah akan mengangkat Anda dengan mudah. Maka ayo kita kembali bersama-sama kita. Uri-uri kita hidupkan kembali madrasah diniyah. Pengajian yang ada di kampung-kampung itu, yang ngajari sholat. Kami ingin tahu, hei yang masuk fakultas ekonomi, hei yang fakultas sekolah-sekolah di kampus, teknik dan sebagainya. Apakah ada pelajaran sholat di sana? Mana insinyur yang fakultas kedokteran, ayo, apakah ada semester 1 belajar wudhu fasolatan? Nggak ada, sudah nggak ada lagi. Dan jujur, bahkan ustadz yang mondok, ayo novel mondok, pondok besar kita juga mondok sana, mohon maaf, belajar ilmu sholatnya di mana? Tanyakan. Ada di kiai kampung, kiai masya Allah orang ikhlas yang luar biasa. Kalau Anda meremehkan mereka, Anda telah memangkas kemuliaan Anda sendiri. Kami rindu semuanya itu, semuanya itu kembali kepada ustadz-ustadz di kampungnya yang ikhlas mereka. Jujur, kami belajar ilmu sholat, sebelum kita belajar ilmu sholat yang panjang lebar itu adalah kami belum ada listrik di musola kecil depan rumah. Kalau tahu rumah kami, dari rumah dengan lampu sholat tidak terlalu jauh, tapi kalau malam tetap takut ya. Kamu masih ingat budaya zaman itu ya? Habis maghrib tidak ada lampu, langsung suara bersama-sama sholat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, bareng-bareng sholatnya. Belajar ngaji masih pakai yang Baghdadiyah, anakum inakum itu babi buba tati tuta itu, sebelum ada metode-metode baru itu. Lihat yang ngajari ustadz kampung, masya Allah, mereka wali-wali tersembunyi. Banggalah Anda wahai ustadz kampung, gelarnya kampung, tidak ada di YouTube. Kita pengen masyhur di langit. Maka tolonglah, kami ingin semuanya bergerak untuk mendukung program itu. Anda boleh kaya di dunia, tapi jangan melarat di akhirat. Anda boleh punya jabatan hari ini, tapi jangan sampai di akhirat tidak punya jabatan mulia di surga. Kuncinya adalah Isra Mi'raj. Kita adalah peduli kepada madrasah-madrasah yang ada di kampung-kampung, di daerah-daerah, hidupkan kembali. Sekarang orang pada kewalahan. Banyak sekarang di kelas kampus. Di kelas kampus ini pengakuan, waktu kita masuk kampus ada sebagian anak itu ternyata sholat hanya begini toh. Hanya ngikut saja karena nggak enak, tidak ngerti, tidak menikmati sholat. Kenapa? Belum tahu bacaannya sholat. Ada sama itu. Jadi alhamdulillah di daerah kita masih ada pengajian-pengajian madrasah dia. Tapi ketahuilah, kalau tidak kita bangkitkan, kita buka kembali semacam ini, akan pudar itu semuanya. Lalu bagaimana? Kami himbau kepada yang mampu, yang tidak mampu kan berusaha memampukan diri. Hari ini kami kedatangan seorang ustadz dari mana tadi? Rombongan dari Karawang ya. Ustadz yang dengan tawadhu'nya, dengan kesederhanaannya membawa santri-santrinya, masya Allah kami lihat orang-orang kampung yang ngaji bersama beliau. Kemudian ada majelis taklimnya. Kami ingatkan majelis taklim, apa yang sudah Anda perbuat? Hanya sekadar majelis taklim tidak. Majelis taklim al-wasilah. Tidak cukup dengan majelis taklim. Majelis taklim para ajengan, para habaib, para kiai. Tidak cukup di majelis taklim. Tolong kembangkan apa yang harus kita perbuat di setelah majelis taklim ini. Para jamaah al-wasilah, setelah Anda istiqomah dengan Habib Novel, terus setiap hari istiqomah tidak cukup. Anda harus berpikir agar semakin kuat. Istiqomah kan ada sebabnya, kami sampaikan. Kalau Anda datang dengan jasad Anda saja, Anda datang dengan jasad Anda, pengikatnya cuma jasad, sehingga begitu mudah lepas karena pengikatnya cuma satu. Tapi sangat berbeda yakinnya, sangat berbeda jika orang datang ke tempat ini bukan sekedar mengikat tempat tersebut dengan jasadnya, tapi sang yang punya rezeki, saya ingin rezeki saya mengikat saya, lalu ikut bergabung. Sehingga orang yang berjuang dengan para ulama itu beda, yang datang dengan jasadnya saja, sangat berbeda dengan datang dengan idenya, datang dengan hartanya. Semakin kuat pengikatnya, semakin istiqomah. Maka dari itu, Anda di madrasah kampungnya masing-masing, Anda jangan hanya penonton. Tapi sekarang kita dikuasai dengan kekikiran luar biasa. Itu madrasah di kampung. Untuk muri-muri menghidupkan, kadang-kadang dimintai sumbangan 5.000 saja kemahalan. 7.000 masih mikir-mikir, masya Allah. Bukankah itu urusan akhirat? Sementara lagi sekolah umum, sekolah dunia biayanya berpuluh-puluh juta akan dituruti.
Sebetulnya apa yang kropos iman kita tidak menyadari itu tempat kemuliaan. Kemudian Anda hari ini harus benar-benar sadar bahwa itu tempat mulia. Saya tidak bisa ngajar, amal saya juga tidak terlalu banyak. Tapi saya mulai hari ini saya akan berusaha untuk bergabung dengan para kiai, para ustadz, para habaib yang di kampung-kampung. Ayo saya akan dukung mereka. Subhanallah, Anda akan jadi orang kaya setelah di dunia ini. Mati, kita mendapatkan kemuliaan. Karena apa? Itu pahala akan mengalir kepada kita semua. Isra Mi'raj kita seperti itu. Dan ini serius. Anda mengandalkan sholat Anda. Bersama kematian Anda, saya mati, Anda akan mati. Semoga panjang umur. Amin. Tapi tetap mati. Ayo. Saat panjang-panjang umur kita tetap mati, ya, Mas. Siap-siap untuk mati itu. Kita minta panjang umur, ya, panjang umur. Maka ayo sekarang kita berpikir, tolong dimulai dari madrasah diniyah. Betul-betul kami rindu semuanya ada gerakan. Kalau seandainya kita mampu mengkoordinir, dari Pak Bupatinya ikut campur, bukan masalah dana pemerintah, tidak. Yang menggerakkan pengusaha-pengusahanya, Masya Allah. Madrasah diniyah hidupkan, Masya Allah, dia orang kaya. Tempat Allah. Ingat, Allah ada tanpa memerlukan tempat. Allah lah yang menciptakan tempat. Maka hati-hati jika sekolah anak Anda sudah diajari dengan pertanyaan Aina Allah, Allah di mana? Biarpun sudah bayar 150 juta, tarik biar yang hilang hanya duit Anda, tapi anak Anda selamat. Serius, ini masalah akidah. Dan itu terjadi, kesesatan ini disisipkan dalam kasus Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj. Kemudian kami ini sambungkan hadiahnya namanya sholat. Dan sholat harus mudah. Tolong jangan sampai ada yang berani meninggalkan sholat. Dan sholat dipermudah. Kita ada fikih praktis, ada novel yang mungkin sudah yang lain, anak-anak semuanya sudah. Fikih sholat itu digampangkan. Kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Gak boleh wudhu, gak bisa wudhu boleh tayamum, gak bisa berdiri boleh duduk, gak bisa duduk boleh baring. Sholat itu gampang. Yang harus dibaca, Bu, Pak, ini sederhana saja. Cuma 5, selebihnya sunnah. Yang wajib Anda baca dalam sholat Anda itu cuma 1, Allahu Akbar. Niat dengan hati bisa. Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Ini yang hafal, yang nggak hafal boleh ditawar kok. Siapa yang nggak hafal Fatihah di sini? Saya kasih yang lain. Bisa ditawar, saya nggak hafal Fatihah. Kemudian tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatullah. Sampai asal asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai di situ 3. Yang keempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak pakai tambahan. Sebagian mengharuskan Ali Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Yang kelima adalah assalamualaikum. Gampang, itu yang wajib. Selebihnya sunnah. Sami Allah liman hamidah sunnah, Rabbana lakal hamdu sunnah, Rabbi filli sunnah. Itu sunnah, semuanya sunnah. Jadi gampang sholat. Dan juga tolong jangan kena was-was, ini biasanya ustaz yang wasat boleh was-was. Bumi Allah suci semuanya. Anda boleh sholat di situ selagi belum ada pupuk kandang yang ditebar di sana. Jalan suci, becek bukan najis. Takut kena kencing. Mulai kapan orang Kuningan kencing di jalan? Gak ada. Di sawah sana mungkin mau pulang ke kampung jauh, mau sholat jauh. Anda bisa sholat di pematang sawah dengan lumpur suci. Tadi saya ngompol di celana saya, bagaimana? Nyebur songeng naik sudah suci. Air basahnya, celana basah suci. Pakai pusat. Jadi cukup sholat mulut, yang penting lutut ketutup sama pusat. Itu paling ringannya. Cuman bentang-bentang pakai kolor sah, ya jangan sampai jadi khotib kemudian imam masjid khotbah Jumat pakai kolor, ini yang sakit, yang masuk rumah sakit gila. Ini adalah di saat Anda dalam keadaan tertentu, Anda boleh melakukan sholat dengan seperti itu. Ibu-ibu pakai sholat nggak usah pakai mukena. Kalau ada mukena alhamdulillah. Cuman kalau di perjalanan, ibu ini bajunya solehah, ini baju menutup aurat, sudah baju seperti itu. Tinggal kakinya kelihatan, pinjam sarung suami dilipat, selesai. Lengan sampai di sini. Pergelangan ini sudah. Telapak boleh terlihat, dohran bapak fon batunan boleh kelihatan ini. Biar harus ditutup. Ini kalau terlihat lehernya kelihatan, tarik sedikit lah ke arah dagu, selesai. Allahu Akbar, pakai mukena. Bahkan kami selalu hadirkan kemudahan hari ini, cara berwudu, istinja. Ini adalah gambaran kenapa ini, biar tahu bahasanya cara kita, yang tentunya guru-guru kita, Habib Novel juga sama-sama, adalah kemudahan dalam urusan fikih. Ini perlu sholat dengan mudah, ibu di mana saja. Jangan harus, kadang-kadang kami kalau di tempat umum dikasih sajadah kami tidak mau. Kenapa?
Dikira sama orang karena kita contoh, dikira sama orang kalau sholat harus pakai saja sajadah. Yang nggak pakai sajadah jadi nggak sholat nanti. Sudah nggak usah pakai sajadah. Bareng-bareng saya sholat di atas tanah. Tanah suci bahkan bisa pakai tayamum kok. Kita ada fikih-fikih praktis, najis, gampang dan sebagainya. Ini gambaran sederhana. Termasuk mungkin yang lain ya, termasuk biar bahwasanya kita nuansa sholat itu kita permudah. Wudhu tidak harus pakai air yang banyak. Anda bisa wudhu dengan segelas air. Sebab pemahaman wudhu kan sederhana. Segenggam air sudah cukup untuk membasuh wajah. Intinya membasuh, bukan mengusap. Kalau mengusap nggak ada air menggenang, mengusap nggak sah. Membasuh ada genangan. Ada genangan air di telapak tangan, Anda basuhkan gini sudah sah. Jangan dibasuh selesai. 1 kali sudah sah. Sunnahnya 3 tadi. Tangan juga genangan sudah. Selesai. Rambut pelit. Yang penting rambut di kepala, belakang boleh. Setelah itu kuping, karena airnya nggak ada, nggak usah pakai kuping. Kuping sunnah. Tinggal kaki, terus selesai. 1 gelas cukup. Makanya jangan sampai ada orang tidak sholat dosanya gede sekali, kamu udah bilang. Dan tandai dirimu sendiri, mohon maaf. Tandai dirimu sendiri karena sholat itu dianggap Isra Mi'raj mukjizat agung Nabi. Karena Nabi diajak bicara oleh Allah, maka hadiahnya pun adalah hiburan untuk umat terpilih. Melakukan sholat adalah hiburan terindah. Sehingga baginda Nabi itu kalau capek apa? Pengen sholat. Ya Bilal, arif Nabi sholat. Sholat indah. Maka kalau ada orang kok tidak dirindukan oleh sholat, banyak istighfar. Artinya kita dihukum oleh Allah. Bagaimana kita menghadap kepada Allah yang senang? Yang malas sholat, yang jarang sholat, istighfar yang banyak karena Anda dijauhkan dari kemuliaan. Segera paksakan diri untuk bisa sholat. Makanya untuk bisa sholat dengan mudah, pelajari ilmu sholat yang gampang. Jangan sampai kita tidak ngerti ilmunya sholat. Sengaja kami ajak begini supaya belajar itu mudah. Karena majelis yang biasa kami hadirkan Habib Novel dan sebagainya gabungan ilmu akhlak, ilmu fikih, ilmu ini. Biar nanti pakai kurikulum ini ada sholatnya, ada wudhu dan sebagainya. Ini biar nanti rindu. Oh belajar situ begitu manhajnya. Iya. Termasuk mohon maaf di penutup contoh saja istinja. Istinja itu membersihkan diri dari bekas air kencing dan buang air besar. Atau dalam bahasa lain istijmar bil hajar atau hijarati, membersihkan bekas air kencing dengan batu. Dan itu dilakukan oleh baginda Nabi. Nabi pernah membersihkan bekas air kencing dengan batu. Suatu kita minta pada Sayyidina Anas, kemudian dikasih ba'rah kotoran unta. Dibilang inna harijun, itu kotoran, jangan. Tapi yang suci dibersihkan. Maka itu bisa menggantikan air. Bahkan satu martabat dengan air sama-sama boleh, biarpun nanti kemuliaan lebih air. Artinya gini, orang boleh beristinja dengan batu biarpun ada air banjir di bawah, hujan di atas. Nah batu ini para ulama disadarkan, mohon maaf ini penting kami sampaikan hari ini, banyak penyakit nular sana sini, kekotoran, kecorokan. Ini ilmu harus Anda ambil dan harus Anda amalkan. Dan Anda kalau tidak ngamalkan, ini saya nukil para ulama. Jika ada hukum istinja dengan batu atau yang sepadannya. Sepadannya itu yang sifatnya memenuhi syarat batu. Ini pernah dilakukan Nabi. Tapi sebagian orang mengatakan dulu dicaci Nabi di Allah. Apaan itu? Ini nabinya umat Islam, Nabi jorok, buang air besar, nggak mau pakai air, hanya pakai batu dan sebagainya. Diejek. Nabi Muhammad direndahkan. Sementara makna batu di sini dijelaskan para ulama tidak harus batu, akan tapi yang memenuhi syarat seperti batu. Syaratnya adalah 5. Kayak batu yang dipakai Nabi dicermati, kayak apa sih batu? Oh bendanya padat, kering, bisa nyedot. Makanya kalau batu-batu hitam yang mengkilat nggak bisa. Bisa nyedot, bisa meresep. Suci, kering, meresep, tidak terhormat, padat. Nah kalau disimpulkan itu adalah seperti nah ini sama, kering, paling cakep ngeresepnya, ngeresep, suci, padat, tidak terhormat. Contoh ini gambaran. Anda punya ilmu istinja saja enak. Saya tahu di tas kami harus ada. Bahkan kadang kami lihat, mohon maaf, Anda harus pakai dengan tisu. Sudah harus punya ilmu tisu. Bahkan kalau ada yang ragu-ragu Ustaz istinja apa kata ulama?
Jika ada wasnya, harus kami ingatkan. Kalau Anda sambung dengan Nabi, sampai ulama mengatakan yang tahu hakikat sambung dengan Nabi, barang siapa istinja dengan batu atau ispadanya hukumnya mubah, boleh Anda melakukan. Tapi di saat Anda mulai merasa jijik, maka Anda wajib menggunakannya agar Anda tidak biasa jijik dengan yang dilakukan Nabi. Awas. Beli ambil tisu nanti praktekkan di rumah. Wah, ini ancaman. Anda merasa jijik dengan Nabi, ini dulu model begini diajak Nabi. Hari ini Anda kalau pergi ke negeri maju di Eropa di mana Anda masuk ke toilet tidak ada air, adanya tisu. Nabi yang diikuti macam-macam. Nabi diikuti dia. Hotel-hotel tisu loh. Iya, dulu dicaci di Allah, sekarang diikuti. Nah, cukup tisu ibu, mohon maaf. Apalagi mohon maaf, Anda mampir ke satu tempat, rest area atau bagaimana, melihat baknya itu 6 bulan sekali dicuci. Itu di dalamnya ada air suci, mensucikan, ada pudis, koreng, macam-macam. Oh, Anda tumpahkan di wilayah mulia Anda, akan muncul koreng di sini nanti. Hati-hati. Lebih baik Anda jangan gunakan air itu. Kalau Anda tidak punya air sendiri, Anda bisa istinja dengan ini, karena ini wilayah istimewa. Jangan sampai korengan, naudzubillah. Anda dengan tisu, jangan ragu dengan tisu. Minimal 3 potong tisu. Mohon maaf, ini majelis mulia, tidak apa-apa. Ilmu ringan dia. Ini kadang-kadang hal baru begini. Biarpun kelas ustadz, karena ustadznya adalah di tempat air di atas kolam, jarang pakai ini. Enak saja. Tapi ustadz mulai bepergian baru kerasa. Bener juga nih. Ternyata ilmu penting ini. Jadi, semoga bisa umroh. Amin. Amin. Umrah pasti butuh ilmu ini nanti. Di perjalanan Daud ada ini. Apalagi waktu haji, ribuan orang mau ke toilet, air gak ada, ini gimana? Anda bisa pakai ini. Ilmu baru. Semoga bisa umrah dan haji beneran. Amin. Pakai belajar ini dulu, nanti bisa umrah. Nah, caranya ambil sepotong. Ambil potong, insyaallah. Luar biasa ini beliaunya ini. Yang baik beliaunya bukan namanya. Jadi tolong, ini mohon maaf kalau bapak-bapak, ini cukup satu. Bekas kencing tuntas. Satu dibuang, ini najis ya. Buang. Ambil lagi. 2, buang. 3, sudah. Setelah itu wudhunya pakai air. Boleh. Bahkan boleh Anda di rumah sendiri, Bu, mungkin ke belakang agak, atau di rumah airnya tidak bersih dan sebagainya, Anda lebih baik pakai ini daripada kotor wilayah ini. Sebab kalau koreng bisa 6 bulan nggak berhenti, ya kan? Nah, tolong ini. Untuk berjalur perempuan sama. 1, dibuang. 2, minimal 3. Dan setelah itu nggak usah kena was-was ya. Ada enggak. Di dalam Islam, pendidikan dalam Islam istinja itu tidak disunahkan dicium. Coba kalau dicium kan jorok banget, biarpun cantik nggak cantik lagi ya. Makanya makruh mencium. Sudah bersih, sudah bersih, selesai. Mana dicium? Ayo coba bayangin yang paling cantik coba. Cium gitu kan. Nah, indah pendidikan Nabi itu indah. Yang belakang juga sama. 2, 3, pokoknya di sini sudah tampak bersih. Kalau tidak kotor tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi kan genap, tambah 1 lagi ganjil, selesai jadi 5, selesai. Loh, ini ilmu sederhana. Makanya kalau pergi tolong di kaca Anda ada sabunnya biar tetap bersih. Mohon maaf. Ada orang diajak sholat, celana saya najis. Oh, ngompol kau ini bayi. Enggak, tadi saya kencing nggak ada airnya. Oh, nggak ngerti ada ilmu tisu. Nah, ini gambaran sederhana untuk bisa Anda melakukan ibadah dengan mudah. Ini manhaj cara kita seperti itu. Dan tidak usah kena was-was. Baik, ini yang bisa kami sampaikan.